Ya, halo Sobat Kabuzan. Ini adalah performa mingguan saya selama bulan September yang lalu. Apa saja aktivitas yang saya lakukan setiap harinya dalam satu minggu bisa dilihat di connectgarmin.com. Ini tanggal 29 Agustus saya persiapan tes MAPTA dengan berlari sejauh 14 km. Lalu di hari Jumatnya saya hanya melaksanakan aktivitas angkat beban. Lalu di hari Sabtu saya lebih fokus kepada angkat beban selama 1 jam, dan kemudian ada kegiatan aktivitas lain berupa HIIT ya. Lalu di hari Minggu saya juga berlari 4,5 kilo angkat beban selama 1 jam, kemudian berjalan sejauh 4 km. Jarak yang ditempuh totalnya 22,58 km. Waktu yang digunakan 6 jam 40 menit dan kalori yang terbakar 2763. Jadi dalam satu minggu saya berolahraga sebanyak 6 jam 40 menit. Di minggu kedua bulan September, saya di hari Senin tidak berolahraga sama sekali, tapi mulai di hari Selasa angkat beban 1 jam, kemudian berjalan selama 1 jam 6 menit, total jarak 5,34 km. Lalu di hari berikutnya, hari Rabu, saya hanya berlari saja 5,61 dengan waktu 43 menit. Di hari Kamis saya hanya berjalan sejauh 5,26 km selama 1 jam 8 menit. Kemudian di hari Jumat saya angkat beban selama 1 jam 6 menit melakukan 49 set. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan 23 menit. Lalu kardio, ini biasanya senam SKJ 88 selama 15 menit 56 detik. Kemudian lanjut berjalan lagi selama 1 jam 12 menit sejauh 5,3 km. Jadi hari Jumat ini lumayan saya berolahraga 1 jam 6 menit, dengan ini 1 jam 12 menit sudah 2 jam 18 menit, ditambah 2 kegiatan lainnya sekitar 38 menit, berarti sekitar 3 jam di hari Jumat saya berolahraga. Kemudian di hari Sabtu saya berlari sejauh 10,16 km dalam waktu 1 jam 13 km. 1 jam 13 menit. Di hari Minggu saya melakukan aktivitas angkat beban selama 1 jam sebanyak 44 set. Kemudian waktu itu saya berjalan di daerah wisata yang ada memiliki air terjun dengan jalan yang cukup terjal. Jadi walaupun hanya 1,71 km tetapi waktu tempuhnya 1 jam karena jalan cukup terjal. Jarak yang saya tempuh dalam satu minggu itu adalah 35 km, waktunya adalah 10 jam, kalori yang terbakar 3.584, jadi lebih lama waktu olahraganya daripada minggu sebelumnya. Kemudian di minggu ketiga bulan September di hari Senin saya berjalan 23 menit, kemudian berlari sejauh 7,8 km. Ini memperingati HUT TNI Angkatan Laut yang ke-78, jadi saya pas-paskan 7,8 kilo, waktunya 52 menit. Lalu di hari Selasa, saya 1 jam berolahraga untuk angkat beban 40 set, dan melakukan kardio 27 menit dan berjalan selama 1 jam 36 menit sejauh 5,51 km. Untuk hari Rabunya saya mengikuti tes Garjas Baterai A, berlari 12 menit dengan jarak 2,25 km. Lalu dilanjutkan dengan berjalan selama 1 jam 4,1 kilo. Jadi saya berjalan dulu baru berlari. Kemudian di hari Kamis saya hanya berjalan selama 38 menit sejauh 2,62. Ini hanya recovery saja dari kegiatan sebelumnya yang cukup intens pada saat SMAPTA. Kemudian di hari Jumat saya berjalan hanya setengah kilo 8 menit, tapi kardio hampir 20 menit ya. Ini juga recovery setelah SMAPTA.
Dan di hari Sabtu saya berjalan selama 1 jam 8 menit 4,9 km. Sementara untuk hari Minggu saya hanya melakukan aktivitas angkat beban selama 1 jam. Total jarak hanya 28,52 km. Waktu yang digunakan untuk aktivitas olahraga 8 jam 48 menit dengan kalori yang terbakar 2.963. Ini lebih rendah daripada minggu sebelumnya. Lalu di minggu berikutnya, di minggu ketiga bulan September, saya berlari sejauh 7 km dengan waktu tempuh 1 jam 5 menit. Lalu berikutnya saya berlari juga selama 30 menit, jarak 4,26 kilo, melakukan kardio, senam kesegaran jasmani, dan kemudian melakukan aktivitas jalan kaki selama 1 jam menempuh jarak 4,27 km. Di hari Rabu saya berlari jarak 3,2 kilo, waktu tempuh 22 menit. Dan juga ini ada dua kemungkinan, satunya adalah ini yang MAF running, ya, MAF, kecepatannya rendah, dalam 1 jam hanya menempuh 6,74 kilo. Kemudian saya berlari lagi dan kecepatan yang lebih tinggi dengan jarak 3,2 kilo dalam waktu 22 menit. Di hari Kamisnya saya hanya berjalan saja selama 1 jam menempuh jarak 4,24. Di hari Jumat saya angkat beban 45 menit, kemudian berlari 30 menit dengan jarak 3,58. Ya, tulisan dasar ini basic sebenarnya, ini dari rekomendasi dari Garmin, dari jam tangan Garmin, berapa lama saya harus berlari, berapa pace-nya agar diterapkan untuk menjaga stamina dan kesiapan tubuh untuk latihan-latihan berikutnya. Di hari Sabtu saya berjalan hanya sekitar 26 menit, jarak 1,59, melakukan aktivitas angkat beban 1 jam hanya 27 set, kemudian berlari sejauh 8 km dengan jarak 1 jam, dengan waktu 1 jam, jarak 8 km. Lalu berjalan 0,9 km dalam waktu 14 menit. Di hari Minggu saya melakukan aktivitas angkat beban hanya 32 menit, 16 set, dan indoor rowing, dayung di dalam ruangan 30 menit. Lalu berjalan selama 1 jam 12 menit dengan jarak 5 kilo. Total jarak yang saya tempuh di minggu ketiga September 48,85 km, waktunya adalah 11 jam. Kalori yang terbakar 4.139. Ini lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk olahraga daripada minggu sebelumnya. Dan kelihatannya ini yang paling banyak ini waktu olahraganya. Sementara minggu terakhir di bulan September saya melakukan indoor rowing 30 menit, dilanjutkan dengan berlari sejauh 10 km dalam waktu 1 jam 9 menit. Di hari Selasa, angkat beban selama 1 jam 40 set, kemudian kardio berupa senam kesegaran jasmani 12 menit, lalu berjalan 1 jam 12 menit, dan indoor rowing, dayung di ruangan selama 30 menit. Berikutnya di hari Rabu, saya berlari 10,18 kilo setelah melakukan aktivitas indoor rowing selama 30 menit. Nah, ini hari-hari berikutnya saya melakukan indoor rowing sebelum melaksanakan aktivitas lain. Di sini di hari Kamis saya 1 jam indoor rowing, kemudian baru melaksanakan aktivitas angkat beban selama 38 menit. Di hari Jumat saya indoor rowing dulu selama 30 menit, kemudian berjalan sejauh 5,2 dalam waktu 1 jam 4 menit, dan kembali berjalan 1 jam 37 menit tapi hanya 3,11 km. Di hari Sabtu saya berjalan sejauh 1,37 km dalam waktu 23 menit, kemudian angkat beban selama 1 jam, dan indoor rowing selama 30 menit. Dan di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saya sudah berlari 10 km dalam waktu 1 jam 25 menit, sehingga jarak yang saya tempuh
di minggu ke-4 bulan September itu adalah sekitar 46 menit. Kalau dikurangi ini berarti sebenarnya di bulan September minggu ke-4 itu hanya 36,54 menit. Waktu yang saya gunakan untuk berolahraga sebanyak 14 jam 49 menit. Jadi ini waktu yang paling banyak yang saya gunakan untuk berolahraga di bulan akhir September dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya yang hanya 11 jam, 8 jam, dan kemudian 10 jam ya. Di sini 6 jam. Jadi ada peningkatan durasi waktu olahraga saya. Demikian untuk performa mingguan saya selama bulan September dalam melakukan berbagai aktivitas olahraga, mulai dari aktivitas berlari, berjalan, angkat beban, aerobik, senam, dan sekaligus indoor rowing. Terima kasih sudah menyaksikan. Terus manfaatkan waktu, kesempatan, fasilitas ruang yang ada untuk menjaga kebugaran, kesehatan, stamina, dan kesemaktaan kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.